Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Agustian dengan NIM 2408 132 1324281 dari kelas 2024G jurusan S1 Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan soal ekonometrika tentang bagaimana pengerjaan soal ujian akhir semester di mata kuliah ekonometrika dengan menggunakan software Strata. Nah, dataset yang digunakan itu adalah Break Weight and Smoking yang berisikan tentang data berat, lahir bayi, serta karakteristik ibu selama masa kehamilan. Nah, tujuan dari analisisnya apa adalah untuk melihat pengaruh perilaku ibu, khususnya merokok terhadap berat lahir bayi, baik menggunakan model linear maupun model non-linear dengan interaksi. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan setiap langkah pengerjaan data serta interpretasi dari hasil yang diperoleh. Nah, untuk hal yang pertama sekali itu kita melakukan clear off, eh, clear all, terus set more off, dan kita ubah change working directory-nya. Di sini saya udah pindah ke salah satu file yang dinamakan remedial econometrica. Nah, habis itu kita masukin data yang mau kita olah. Ini ada break weight and smoking data, kita masukin. Nah, cara ngecek datanya udah masuk tuh gimana? Teman-teman bisa lihat di pojok kanan ini eh, variabel variabel variabelnya. Nah, habis itu eh, langkah perintah. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu clear all dan set more of ini. Nah, perintah clear all ini digunakan untuk ngebersihin seluruh data di memori SATA ini. Terus set more of ini digunakan agar output stratanya nggak berhenti. Nah, habis itu kita lanjut kepada, nah, karena di soal itu eh, mungkin kita coba buka soalnya dulu ya. Soal, nah, di soal ini adalah buatlah tabel untuk variabel Braithwaite, smoker, unmarried, edu, and age sesuai dengan deskripsi pada tabel di atas. Nah, disclaimer dulu sebelumnya, sebelum mengerjakan dan membuat video ini, saya udah belajar mengolah datanya bagaimana dengan baik dan benar. Jadi saya udah ada code atau komen yang akan saya masukin di sini. Ini udah ada yang tadi step awal itu ada clear all, set more off, change directory dan use. Nah, habis itu di soal yang pertama karena kita disuruh tadi buatlah variabel untuk Braithwaite, smoker, unmarried, edu, and age sesuai dengan deskripsi tabel ini, maka kita masukin ini ke dalam strata ini. Nah, bisa dilihat di pojok kanan atas ini sudah berubah labelnya sesuai dengan yang ditentukan oleh soal tadi. Itu ada breath weight, berat lahir bayi dalam pounds. Smoker itu ibu merokok selama kehamilan. Terus status menikah ibu, pendidikan, dan usia. Nah, selanjutnya kita coba describe data ini. Right. Nah, ini sudah ada. Nah, pemberian label variabel ini tujuannya itu apa? Untuk memperjelas makna dari setiap variabel sehingga output datanya lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan konteks ekonomi dan kesehatan. Nah, eh, kita lanjut kepada soal nomor 2 itu adalah buatlah tabel deskriptif untuk semua variabel di atas dan ekspor ke dalam bentuk Word. Oke, kita balik lagi ke statanya. Oh ya, kita copy.
komen yang sudah ada di sini. Kita summarize. Nah, di sini udah kelihatan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabelnya. Terus kita mau nyimpen ini dalam bentuk Word. Nah, dalam bentuk Word, kita masukin komen yang ini. Sudah dapat. Dan kita mau, karena kita mau masukin ke Word, jadi kita masukin komen yang ini. Mana tadi? Nah, ini sudah jadi written tabel satu statistik deskriptif dalam bentuk doc. Nah, eh, terbukti benar gimana itu sudah masuk di changelog directory yang udah kita pindahkan tadi. Nah, habis itu selanjutnya, sorry, selanjutnya di soal nomor 3 itu ada estimasi model linear. Oh ya, tabel statistik deskriptif ini kemudian diekspor dalam bentuk Microsoft Word untuk apa? Mudahin dokumentasi dan analisis lanjutan sebelum dilakukan estimasi model regresi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 itu estimasi model linear. Nah, di step yang pertama ini kita bakal masukin yang ini. eh Rate, break weight, and smoker. Kita masukin. Sudah dapat. Nah, di model yang pertama ini itu hanya ngelihat pengaruh variabel smoker terhadap berat lahir bayi. Nah, koefisien smoker nunjukin perbedaan rata-rata berat lahir bayi antara ibu yang merokok dan tidak merokok. Jika koefisien nilainya negatif, maka ngerokok terbukti menurunkan berat lahir bayi. Nah, habis itu kita lanjut ke yang model kedua. Model keduanya itu ada ini, Right, bright white, smoker and crevice, sorry. Nah, di model kedua ini itu saya nambahin variabel jumlah kunjungan ke dokter kandungan. Nah, variabel ini gunakan untuk mengontrol aspek perawatan kesehatan ibu selama kehamilan dan diharapkan ini tuh berpengaruh positif terhadap berat lahir bayi. Nah, selanjutnya yang kita lanjut ke yang ketiga, itu ada model ketiga. Nah, di model ketiga ini merupakan model paling komprehensif karena memasukkan faktor sosial, demografis, dan perilaku ibu. Koefisien smoker pada model ini nunjukin bahwa pengaruh merokok terhadap berat lahir bayi setelah mengontrol faktor-faktor yang lainnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 sendiri itu adalah tabel model linear. Jadi kita ngebuat tabel dari model 1, 2, dan 3. Nah, itu komennya ini. Nah, ini udah jadi tabel 2 model linear doc. Coba kita cek filenya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Nah, nilai R square dan adjust R square ini cenderung meningkat seiring penambahan variabel kontrol yang menunjukkan bahwa model menjadi lebih baik dalam menjelaskan variasi berat lahir bayi. Nah, kita close dulu, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 sendiri itu ada model nonlinear atau interaksi.
Jadi atau model keempat, jadi kita masukin ini. Oke. Nah, di model keempat ini adalah variabel interaksi yang digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh merokok terhadap berat lahir bayi itu berbeda. Ibu juga berbeda ketika ibu juga mengonsumsi alkohol. Nah, koefisien interaksi yang signifikan juga kan ada efek gabungan antara rokok dan alkohol. Nah, kita lanjut, eh, sorry. Kita lanjut kepada model kelima, it- itu ada kita memasukkan semuanya. Nah, di model ini memberikan hasil yang lebih akurat karena mengontrol faktor sosial dan demografis ibu, sehingga efek interaksi dapat diinterpretasikan jadi lebih baik. Nah, habis itu, sorry, habis itu kita lanjut kepada soal nomor 6. Soal nomor 6 sendiri itu adalah tabel model non linear. Jadi kita buat tabel yang sama, kurang lebih seperti yang tadi. Nah, kita cek. Nah, ini sudah masuk ke dalam file. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, perbandingan kedua model ini menunjukkan bahwa penambahan variabel kontrol mempengaruhi besarnya koefisien serta meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi berat lahir bayi. Coba kita cek dulu di soal apakah sudah sesuai dengan semuanya. Buatlah label sudah, buatlah tabel sudah, lakukan estimasi model 1, 2, dan 3 juga sudah. Tampilkan estimasi model tabel kedua juga sudah. Lakukan estimasi ulang di model 4 dan 5 juga sudah. Dan tampilkan hasil estimasi kedua model nonlinear ke dalam satu tabel, yaitu tabel 3 juga sudah. Nah, karena semuanya sudah, mungkin cukup sekian aja penjelasan tentang bagaimana cara memasukkan data dan mengerjakan soal dalam mata kuliah eh, ekonometrika. Mungkin eh, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Oh ya, sedikit tambahan, berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa perilaku ibu selama kehamilan, khususnya merokok dan mengkonsumsi alkohol, berpengaruh terhadap berat lahir bayi. Nah, oke. Saya tutup. Demikian tutorial pengerjaan soal UAS Ekonometrika dasar ini saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.